Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, baik ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali dipertemukan di ruang Google Meet ini untuk melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita, ya, yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, jilid yang pertama. Baik, kita masih di pelajaran yang sebentar nih, berapa ya? 4 ya kalau nggak salah terakhir. Pelajaran iya betul. Pelajaran yang keempat. Ya. Baik, dan sudah ada beberapa kaidah yang telah kita bahas ya. Di antaranya kaidah huruf jar. Di pelajaran 4 ini sudah kita pelajari kaidah huruf jar, yaitu huruf-huruf yang menyebabkan kata berikutnya menjadi majrur atau diakhiri dengan harokat kasroh. Baik, kita juga sudah membahas tentang dua jenis kata, yaitu mabni dan mu'rab ya dalam bahasa Arab. Kemudian kita juga sudah membahas terkait kata kerja dan pelakunya. Ya, ada kata kerja, ada pelaku dari pekerjaan. Ya, kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il, pelakunya disebut dengan fa'il. Ya, ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kalau teman-teman murojaah mengulang kembali pelajaran kemarin itu pasti nggak asing gitu dengan istilah-istilah yang kita sampaikan tadi ya. Seperti huruf jar, kemudian majrur. Oke, kemudian ada istilah mabni, ada mu'rab, ada fi'il, ada fa'il. Ya, istilah-istilah ini udah kita bahas ya, beserta penerapannya dalam kalimat. Ya, sedikit kita review yang terakhir aja deh terkait masalah fi'il dan fa'il. Ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya ya. Ya. Oke, sebentar saya share lagi notepad-nya ya. Baik. Kaidah fi'il dan fa'il. Baik, sedikit kita mengulang supaya nggak lupa ya teman-teman ya. Nah, saya perhatikan di sini rata-rata teman-teman itu para pekerja. Yang belajar di sini rata-rata para pekerja yang insya Allah saya mengerti kalau para pekerja itu biasanya kesehariannya itu lumayan sibuk dengan pekerjaan. Jadi mungkin kalaupun teman-teman ini sudah murojaah, mungkin murojaahnya pun nggak maksimal. Makanya memang perlu dibantu lagi dengan murojaah lagi di kelas sedikit ya. Sedikit kita singgung materi sebelumnya supaya nggak lupa. Ya. Baik. Kemarin udah kita bahas terkait masalah fi'il dan fa'il. Ya. Fi'il itu artinya kata kerja. Kemudian fa'il ini pelakunya. Ya. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelakunya. Nah, kaidahnya bagaimana? Ya, kaidah terkait fi'il dan fa'il. Ya. Kemarin kita sebutkan bahwa fi'il
harus diletakkan sebelum fa'il. Begini urutannya ya, fi'il harus diletakkan sebelum fa'il. Nggak boleh fa'il mendahului fi'il, itu tidak boleh. Ya, ini menyalahi kaidah bahasa Arab. Jadi kata kerja terlebih dahulu, kemudian pelakunya. Jangan dibalik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dibalik tuh. Dalam bahasa Indonesia pelaku disebutkan duluan. Ya, kata kerjanya belakangan. Kita ambil contoh ya. Contoh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya Yasir pergi ke masjid. Nah, perhatikan di sini teman-teman ada kata kerja, ada pelakunya. Mana kata kerjanya? Pergi. Itu kata kerja. Kata yang di dalamnya terkandung aktivitas, perbuatan, ya, pekerjaan. Pergi. Di sini kata kerjanya pergi. Pelakunya siapa? Pelakunya Yasir. Lihat urutannya, pelakunya disebut duluan. Yasir pergi ke masjid. Pelakunya disebut terlebih dahulu, baru kata kerjanya. Baru kemudian keterangan kemana dia perginya ya, ke masjid. Nah, dalam bahasa Arab itu harus dibalik. Ya, kata kerja harus disebut duluan. Ini dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kalau dalam bahasa Arab, maka urutannya ya, urutannya itu pergi dulu. Pergi, oke, kemudian pelakunya Yasir, baru ke masjid. Ini urutannya kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mau menerjemahkan Yasir pergi ke masjid, mana yang diterjemahkan terlebih dahulu? Yang diterjemahkan terlebih dahulu kata kerja. Ya. Zahaba. Zahaba artinya pergi. Baru kemudian Yasir. Yasirun. Oke, kemudian baru ke masjid. Ilal masjidi. Oh, begitu. Ya. Seperti itu kaidahnya. Jadi urutannya bukan gini. Bukan Yasirun zahaba ilal masjidi. Nah, bukan gitu urutannya. Tapi urutan yang benar, zahaba terlebih dahulu, kemudian Yasirun, si Yasir, ilal masjidi, ke masjid. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, kemudian fiil ini kata kerja ya. Kata kerja dan dia selalu terikat dengan waktu. Selalu terikat dengan waktu. Ya, yang namanya kata kerja itu selalu terikat dengan waktu. Maksud terikat dengan waktu ini gimana? Maksudnya dia bisa ditanya dengan pertanyaan kapan. Ya, terikat dengan waktu. Itu kata kerja. Nah, contoh kata pergi. Pergi ini kata kerja. Ya, dan dia selalu terikat dengan waktu. Perginya kapan? Perginya kemarin, sekarang, atau besok. Nah, begitu ya. Jadi dia bisa diikat dengan waktu dan nggak bisa dipisahkan, selalu terikat dengan waktu. Kata kerja ini, pekerjaannya ini dilakukan kapan? Ya, ini nggak lepas dari 3 teman-teman. Ima dilakukan di waktu lampau, waktu yang sudah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Jadi kata pergi ini bisa dimaknai sedang pergi, telah pergi, akan pergi. Nah, begitu ya, itu kata kerja. Beda dengan kata benda, contoh masjid.
Ya, nggak pernah kita dengar telah masjid, sedang masjid, akan masjid. Nggak pernah kita dengar seperti itu. Kenapa? Karena kata benda tidak terikat waktu. Ya, kata benda tidak terikat waktu. Yasir contohnya. Yasir kata benda. Kata benda berakal ya. Kata benda yang memiliki akal, yasir. Kan nggak pernah kita dengar sudah yasir, sedang yasir, akan yasir. Nah, nggak cocok ya. Nggak bisa kita ikat dia dengan waktu. Tapi kalau kata kerja, dia selalu terikat dengan waktu. Pergi. Nah, telah pergi, sedang pergi, akan pergi. Cocok kan? Makan, ya. Telah makan, sedang makan, akan makan. Keluar, ya. Telah keluar, sedang keluar, akan keluar begitu. Jadi selalu terikat dengan waktu. Itu kata benda, maaf, kata kerja. Nah, yang kata kerja kita pelajari di sini zahaba ini adalah kata kerja bentuk lampau. Ya, kata kerja bentuk lampau, terikat dengan waktu yang sudah berlalu. Dan inilah yang akan kita pelajari seterusnya sampai selesai jilid 1. Ya. Jadi di buku Durusul Lugah ini di jilid 1-nya kalau kita temukan kata kerja, maka yang dimaksud adalah kata kerja bentuk lampau. Bukan kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Jadi selalu diterjemahkan telah pergi, gitu ya. Yasir telah pergi ke masjid. Ya, bukan sedang pergi ke masjid atau akan pergi ke masjid. Kalau sedang pergi atau akan pergi gimana cara membuat kalimatnya? Belum dipelajari di sini. Ya, yang kita pelajari di sini itu yang bentuk lampau, past tense, yang bentuk lampau. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman temukan kata zahaba. Zahaba artinya pergi, perginya kapan? Perginya sudah lewat. Gitu. Kalau yang sedang pergi nggak bisa pakai zahaba, ada lagi nanti kaidahnya. Yang akan pergi juga begitu. Nah, nggak bisa pakai zahaba. Jadi kalau misalnya ada orang menerjemahkan begini, misalnya ada kalimat seperti ini, Yasir sedang pergi ke masjid. Terus dikatakan, zahaba yasirun ilal masjidi. Salah. Salah. Ya, karena zahaba itu artinya pergi, betul, tapi pergi yang dilakukan di waktu lampau. Ya, yang sudah berlalu, artinya sudah pergi, dia sudah selesai pekerjaannya. Ya. Zahaba yasirun ilal masjidi, yasir telah pergi ke masjid. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat di sini urutannya zahaba perginya disebut duluan, kemudian yasirun ini pelakunya disebut setelah kata kerja. Oke. Paham ya teman-teman ya? Kita ambil contoh lain. Contoh lain. Ambil contoh lain. Ya, misal kata keluar. Keluar bahasa Arabnya khoroja. Khoroja. Oke, sekarang kita mau bikin kalimat. Ya. Kita bikin kalimat. Misalnya Hamid keluar dari masjid. Oke. Terjemahkannya gimana? Ada yang tahu? Ada yang bisa menerjemahkan ini? Hamid keluar dari masjid. Bahasa Arabnya apa? Kharaja Hamidun. Kharaja Hamidun atau Hamidun kharaja? Kharaja Hamidun, Ustaz. Kharaja Hamidun. Betul ya. Kata kerja harus disebut duluan. Kharaja Hamidun. Minal Hamidun. masjidi. Hamidun. Kemudian dari masjid. Apa dari? Min. In. Minal masjidi. Begitu. Nggak boleh Hamidun kharaja. Sebenarnya boleh, tapi ada kaidah khusus.
Ya, ada kaidah khusus kalau hamidunnya ditaruh di depan. Tapi secara umum begini, umumnya orang Arab kalau ngomong, ya umumnya ya mereka mendahulukan dan memang wajib mendahulukan kata kerja daripada pelakunya. Kharaja hamidun minal masjidi. Begitu. Jadi jangan samakan ya dengan bahasa kita. Ya, kaidahnya berbeda. Nah, tidak bisa disamakan. Tiap bahasa itu berbeda ya. Oke, kita ambil satu contoh lagi. Misal duduk, kata duduk. Duduk bahasa Arabnya jalasa. Duduk bahasa Arabnya jalasa. Jalasa. Oke. Duduk bahasa Arabnya jalasa. Sekarang kita bikin kalimat ya, misalnya kalimatnya Abbas duduk di atas kursi. Oke. Kira-kira nerjemahkannya dalam bahasa Arab gimana? Abbasun jalasa atau jalasa Abbasun? Mana yang benar? Jalasa Abbas. Jalasa Abbasun, betul. Barakallahu fikum. Jalasa Abbasun. Urutannya gitu, ya. Jalasa Abbasun di atas, pakai ala ya. Di atas kursi. Alal mana yang benar? Kursiyi atau kursiyu? Kursiyi. Kursiyi kasroh. Ya, kenapa di kasroh? Karena ada Huruf ada jar. huruf jar nih ala. Oke. Ini materi kemarin yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya juga udah kemarin ya. Yang ini nih. Sekarang masuk latihan kedua. Kalau nggak salah kemarin latihan ke-1 udah kita bahas ya. Sekarang kita masuk latihan yang kedua. Teman-teman yang punya bukunya ya, boleh dibuka halaman 25 ya. Yang belum punya buku versi cetak bisa buka buku versi PDF yang sudah kita kasih. Semuanya udah dapat kan ya bukunya ya, yang cetak, yang PDF ya. Kalau yang cetak memang kita nggak bagikan ya. Kita bagikan yang bentuknya PDF. Kalau teman-teman mau beli yang versi cetak itu banyak di marketplace ya, tinggal di order aja ya, di toko-toko online banyak sekali kitab Durusul Lughah ini. Ya. Silahkan dibuka halaman 25 teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua ya. Oke, sebentar. Saya ganti lagi screen-nya. Nah, oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, latihan yang kedua, ya saya baca dulu perintahnya nih yang paling atas. Ya. Perintahnya seperti ini, Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Ya, ma'a artinya dengan. Ya, boleh yang pegang bukunya itu dikasih dikasih terjemahan di bukunya itu dicoret-coret nggak apa-apa ya, biar memudahkan kita. Ma'a artinya dengan, dhabti memberikan harokat, ya, dhabti artinya memberikan harokat, awakhiril kalimati, akhir-akhir dari kata-kata berikut ini. Jadi kesimpulannya perintahnya begini, bacalah dan tulislah dengan memberikan harokat pada akhir-akhir kata-kata berikut ini. Jadi kita disuruh baca, ini kan teksnya gundul, ya, nggak ada harokatnya. Kita disuruh baca nih sama penulis di sini, baca tapi harokat akhirnya harus dihidupkan. Ya, nggak boleh diwakaf berhenti. Contoh seperti ini, al-ghurfah, minal ghurfah, minal hammam. Nggak seperti itu ya, itu harokat akhirnya dimatikan. Nah, jadi kita diminta untuk menghidupkan ya harokat akhirnya dihidupkan. Baik, paham ya perintahnya ya teman-teman ya.
Sedikit saya kasih clue di sini, kalau ada kalau ada kata dimasuki huruf jar, maka harokat huruf yang paling terakhir itu jadi kasroh. Huruf terakhirnya harus kasroh, katanya itu harus dimajrur, harus diakhiri dengan harokat kasroh. Kalau ada huruf jar. Kalau tidak ada huruf jar, maka dia balik lagi dhammah. Ya, dia marfu. Paham ya teman-teman ya, itu clue-nya. Nah, oke, sekarang kita coba latihan ya teman-teman ya. Silakan siapa yang mau membaca boleh raise hand. Nah, tafadhol Pak Amhar. Satu baris aja. Boleh dibuka mic-nya. Bismillah. Min aina Fatimati. Nomor 1 yang atas. Oh, Bansar. Yang atas tuh. Al-ghurfa itu. Al-ghurfatu. Terus? Minal ghurfati. Oke, terus? Minal hammami. Betul. Al-mirhadu. Betul. Ilal mirhadi. Iya, cukup. Masya Allah. Lancar ya. Benar insya Allah bacaannya. Harokat akhirnya itu sudah tepat ya. Karena di sana ada huruf jar ya, makanya jadi majrur. Kalau nggak ada huruf jarnya, maka dia menjadi marfu. Baik, yang lain ada yang mau coba? Baris kedua. Silahkan Pak Arif Maulana. Al-yabanu. Aliyanya panjang. Al-yabanu. Al-yabanu. Iya. Al-Filipinu. Betul. Minal hindi. Ilas sini. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, lancar insya Allah ya. Betul. Baik, ini latihan kedua. Sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga. Ya, latihan yang ketiga. Saya baca dulu perintahnya nih. Iqra, waktu baca dan tulislah. Ini gundul nih, tidak ada harokatnya. Ya. Gundul nggak ada harokatnya. Jadi kita di sini akan coba membaca ya. Akan coba membaca teks ini ya. Oke, silahkan ya satu orang membaca satu nomor ya. Kita berlatih. Ya, satu orang membaca satu nomor. Nah, silahkan Pak Sam. Tafadhol nomor 1. Min aina Fatimatu. Min aina Fatimatu. Iya. Fatimata. Mana yang benar? Fatimatu kan. Fatimatu, betul ya. Ulang lagi, Pak. Min aina Fatimatu. Iya. Tanya panjang. Fatimatu. Min aina Fatimatu. Iya minal hindi. Iya minal Hindi. Hindi. Iya betul, di kasroh ya. Iya, di kasroh. Oke. Apa artinya? Dari mana Fatimah? Dari mana Fatimah, betul? Dia dari India. Dia dari India. Betul, Masya Allah. Ini lancar ya. Lancar nih insya Allah. Ya. Lanjut berikutnya. Pak Rahmanuddin. Raise hand. Yo, silahkan. Nomor 2. Bismillah. Khoroja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila mudhiri. Khorojal, langsung aja masuk. Khorojal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila mudhiri. Betul, Masya Allah, lancar ya. Coba diterjemahkan, Pak. Telah keluar seorang guru dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Ke kepala sekolah. Iya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka gurunya disebut duluan. Ya. Pak Guru telah keluar. Gitu. Urutannya kalau di bahasa kita kan pelaku duluan ya. Pelaku duluan baru kata kerjanya. Nah, jadi saat menerjemahkan itu jangan letterlek. Ini kan letterlek tuh. Di situ disebut khoroja duluan, terjemahkan keluar gitu ya. Telah keluar
guru, kurang cocok. Guru telah keluar gitu terjemahannya ya. Siap. Oke, dilancarin nih nerjemahinnya. Karena memang nerjemahin itu bukan apa ya, memindahkan satu kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi nerjemahin itu sepaket ya. Nah, sepaket yang diterjemahkan maknanya. Jadi memindahkan makna dari bahasa pertama ke bahasa yang kedua gitu. Supaya di bahasa yang kedua ini enak didengar. Nah, baik, lanjut nomor 3. Silahkan siapa nih yang raise hand? Julian Purnama, Pak Julian Purnama, silahkan nomor 3. Zahabat tajiru ilal dukani. Dukani. Zahabat tajiru, betul, ini sampai sini betul. Terus ilad, bukan ilal, ilad, masuk ke dal. Ilad dukani. Ilad dukani, ya, ilad dukani, betul, di kasroh akhirnya ya, karena ila itu huruf jar, ya. Zahabat tajiru ilad dukani. Yang salah tadi yang pertama ilal dukani. Ini huruf apa ini? Syamsiyah ya. Dal ini huruf syamsiyah, jadi langsung masuk ke huruf dal. Baik, apa artinya ini? Zahabat tadi apa? Pergi, betul ya. At-tajiru, apa at-tajiru? Pedagang. Pedagang itu telah pergi ya, ilad dukani. Ila artinya ke ya. Ila artinya ke, kemudian ad-dukani siapa yang tahu? Ini kosakata lama ini. Cuma jarang dipakai. Apa? Toko, betul. Ya, ad-dukani toko. Di pedagang itu telah pergi ke toko. Ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, nomor 4, Pak Agus Supriyadi. Silahkan. Agak panjang ini. Kharaja Hamidun Iya. minal ghurfati wa dhahaba inal hammami. Masya Allah, ya. Betul semua harakatnya ini. Ada yang salah. Semua harakatnya betul. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Oke, sekarang terjemahkan. Hamid telah keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Iya, betul. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5 masih ada nih ya. Nomor 5 silahkan yang raise hand siapa nih? Pak Arif Purnama. Pak Arif Maulana. Pak Arif Maulana silahkan. Man kharaja minal fasli. Betul. Man kharaja minal fasli sahih ya. Betul ini, nggak ada kesalahan dari harokatnya. Oke, terjemahkan. Siapa yang telah keluar dari kelas? Siapa yang telah keluar dari kelas? Ya, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, yang lain Pak Amhar, silahkan. Nomor 6. Yang mau jawab raise hand boleh ya. Ada gambar tangan, ditekan aja tuh. Nah, gambar tangannya. Nah, biar berlatih. Silahkan Pak Amhar. Nah, Ustaz. Kharajat tullabu Kharajat. Kharajat talibu bukan tulabu. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Iya, kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ya. As-suq ini kosakata baru ya. Ada yang tahu artinya as-suq? Pasar, Ustaz. Pasar, ya. Pasar, ya. Kalau pasar minggu apa? Pasar minggu tetap pasar minggu nama tempat. Jangan diterjemahkan ke bahasa Arab. Suq ahad. Enggak ya. Dari mana kamu? Ana min suq ahad.
Apa di Sukahan? Nggak ada ya. Jadi kalau nama tempat, ini nggak usah diterjemahkan. Ana min pasar Minggu, gitu. Saya dari pasar Minggu. Nah, nggak perlu diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya, coba diterjemahkan sekarang nih. Kharajat thalibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Itu bacaannya benar tadi, udah. Oke, sekarang terjemahkan. Telah keluar, pelajar itu keluar dari sekolah Pelajar dan itu gimana? telah keluar dari sekolah Mhm, dan pergi ke pasar. dan dia telah pergi, gitu ya. Dan dia telah pergi ke pasar. Gitu ya. Jadi zahaba 3 huruf itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita, dia telah pergi. Ya, Ya, dia Ustaz. telah pergi. Oke, paham ya? Ya, alhamdulillah. Lanjut berikutnya nomor 7. Silakan Pak Hasan Akbar. Fadhol. Boleh buka mic-nya? Bismillah. Fadhol. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Betul ya, Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabin. Kenapa enggak Khadijatun ditanwin? Karena muannas Ustaz. Nah, betul, karena nama perempuan. Nama perempuan. Karena nama perempuan. Nama perempuan enggak boleh ditanwin. Tanwin. Kalau muannas saja, muannas ada yang ditanwin. Al madrasatu kalau alnya dibuang, madrasatun. Nah, di jawaban yang benar karena nama muannas. Nama dia muannas. Betul ya. Itu bacaannya udah betul tadi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Sana terjemahkan. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Ya, Masya Allah. Betul. Barakallahu fiik. Berarti paham ya. Coba antum perhatikan semuanya di sini. Tadi yang kita baca itu teks-teks gundul semua. Tidak ada harokat. Coba perhatikan, nggak ada harokatnya satupun. Ya, tapi antum bisa ya, insya Allah. Ini menunjukkan kita itu semua berpotensi untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama yang tidak ada harokatnya, kitab gundul. Di sini mulainya. Nah, di sini kita berlatih ya, karena memang target kita itu ya. Target kita ini sekalian saya sampaikan juga buat teman-teman yang baru gabung ya. Di awal sempat kita berikan disclaimer bahwa pembelajaran ini tidak menargetkan percakapan. Ya, tidak menargetkan untuk bisa percakapan. Bukan itu target kita. Target kita adalah membaca kitab gundul. Ya, membaca teks gundul seperti ini. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan latihan yang keempat. Ya. Perhatikan di sini saya baca dulu perintahnya ya. Ya. Dha' artinya letakkanlah. Ya, yang punya buku versi cetak boleh dikasih terjemahan di situ ya. Dha' letakkanlah fil faragi di tempat yang kosong. Fima yali. Ya, fima yali artinya berikut ini. Letakkanlah di tempat yang kosong berikut ini. Apa yang diletakkan? Harfa jarrin. Huruf jar. Ya, huruf jar munasiban. Munasiban itu artinya yang cocok atau yang sesuai. Nah, perhatikan di sini ada 4 huruf jar ya. Ada 4 huruf jar. Yang pertama min. Itu bacanya min apa man? Min, Ustaz. Min, dikasroh mimnya ya. Kalau man bukan huruf jar. Man bukan huruf jar. Min itu huruf jar. Ini bacanya min. Min artinya dari. Ya. Ila artinya ke atau kepada. Ya. Fi di atau di dalam. Ala di atas. Umumnya diterjemahkan begitu. Jadi sebenarnya kalau sendirian begini nggak bisa diterjemah. Kalau sendirian kayak gini ya. Min artinya apa? Sebenarnya nggak bisa diterjemahkan. Nggak keluar maknanya. Cuma dimunculkan yang umum saja. Nah, umumnya min itu diterjemahkan dari. Ila umumnya diterjemahkan
ke atau kepada. Fi umumnya diterjemahkan di atau di dalam, ala umumnya diterjemahkan di atas. Meskipun kadang-kadang enggak begitu terjemahannya, enggak selalu. Ya, tidak selalu seperti itu. Ya, bisa diartikan dengan arti yang lain tergantung konteks kalimatnya. Oke, sekarang kita coba berlatih ya. Nomor 1, al-kitabu titik-titik al-maktabi. Nah, itu titik-titiknya kira-kira diisi pakai apa? Nah, pakai huruf jar yang tadi kita sebut di atas sebelumnya. Ya, boleh ya yang mau menyelesaikan ini soal ini, boleh raise hand, angkat tangan. Oh, ada akun atas nama Jordi Alba, Pak Jordi Alba. Silahkan, boleh dibuka mic-nya. Nomor 1, tafadhol. Alkitabu Alkitabu fil maktuba Maktabi. fil maktabi. Al-kitabu fil maktabi. Kurang cocok ya. Al-kitabu buku, fil maktabi di dalam meja. Kurang pas ini. Cocoknya itu di atas ya. Buku itu di atas meja. Yang mana yang di atas? Alal kitab Ala. Ala, betul ya, ala. Al-kitabu alal maktabi, itu yang betul. Ya. Lebih pas ya, lebih pas itu. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Ya. Barakallahu fiik. Nomor 2. Silahkan Pak Julian Purnama. Ya kan? Silahkan. Nomor 2, at-talibu minal fasli. At-talibu, tonya dipanjang ya. At-talibu. At-talibu minal fasli. Apa artinya nih? Pelajar itu dari kelas. Pelajar itu dari kelas. Kalau mau dibilang dari, itu biasanya ada kata keluar ya. Keluar dari kelas. Kalau nggak ada kata keluar, biasanya dari ini menunjukkan asal. Menunjukkan asal, kayak siswa itu dari Cina. Ini asal ya. Asalnya dari sana. Kayaknya kalau min kurang cocok ini, Pak. Ya. Mana nih yang cocok di antara min, ila, fi, ala? Di dalam lebih cocok ya. Di dalam lebih cocok ya. At-talibu. Yang mana yang di dalam nih? Fi. Yang fi itu lebih cocok ya. At-talibu fil fasli. Ya. At-talibu fil fasli. Lebih cocok ini. Ya, kita pilih yang paling cocok ya. Kita pilih yang paling cocok. Ya, thayyib, barakallahu fiik. Sebenarnya bisa aja kayak ala gitu. Siswa itu di atas kelas, bisa aja mungkin dia lagi benerin genteng. Tapi kayaknya enggak lumrah ya. Enggak lumrah. Kita cari yang paling ngepas. Oke, lanjut berikutnya nomor 3. Silakan Pak Sam. Ayo Pak Sam. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Ilal jami'ah. Hati. Iya, betul. Ya. Apa artinya? Hamid telah pergi ke universitas. Ya, Masya Allah. Mantap ini. Bisa jadi penerjemah nih lama-lama nih. Insya Allah. Baik, lanjut. Nomor 4. Nah, silahkan Pak Arif Maulana. Kharajal mudiru minal madrasati. Ya, cocok tuh ya. Kharajal mudiru minal madrasati. Ya, apa artinya? Kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. Ya, kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. Betul. Nomor 5, Pak Amhar. Oh, panjang nih. Ada 2 titik-titiknya. Ya, Ustaz. Dhahaba Muhammadun Titik-titik ila sini asin
titik-titik al-yaba. sini wal yabani. Enggak ada wa. Oh iya. Ada wa enggak? Enggak ada Waduh. ya. Muhammadun Nah, gimana nih? Kira-kira cocoknya apa? Nah, pergi Muhammad pergi, Fil Muhammad bayani. pergi. Kemudian di situ ada 2 negara ya, ada Cina, kemudian ada Jepang. ila sini Minat. Ustaz ya. Min lebih cocok. Minasini. Oh iya. Nah, Dhahaba Muhammadun minasini ilal yabani. nah, betul ya. Jadi Oh dia iya, bermula perginya itu dari Cina, dari terus Cina ke ke Jepang. arah Jepang gitu ya. Dia Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Betul ya. Berarti cocoknya yang titik-titik yang pertama itu min. Kemudian yang kedua itu ila ya. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Ya. Baik, memang harus muter otak dulu ini kira-kira yang cocok yang mana nih ya. Nah, kita cari yang paling cocoknya. Baik. Alhamdulillah, kita lihat di sini kosakata baru teman-teman, ada banyak ya. Kosakata baru yang ini semua wajib dihafalkan. Ya. Harga mati ini nggak bisa ditawar-tawar. Ya, yang namanya belajar bahasa pasti ada yang namanya hafalan vocab atau kosakata. Nah, ini wajib dihafal. Al-madrasatu. Apa nih? Al-madrasatu artinya Sekolah. sekolah. Betul ya. Langsung diterjemahin aja di sini ya. Al-faslu apa artinya? Kelas. Kelas. Kelas, betul. Al-hammamu Kamar mandi. kamar mandi. Ya, betul, kamar mandi. Al-mirhadu Toilet. toilet atau WC. Oke, berikutnya al-matbahu. Apa al-matbahu? Dapur. 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 Dapur, ya. Kemudian al-ghurfatu. Apa al-ghurfatu? Kamar. Kamar. Kamar atau Atau ruangan. ruangan. Kamar atau ruangan. Kalau kita mendengar kata misalnya ghurfah al-mudir. Nah, itu cocoknya bukan kamar kepala sekolah, tapi ruangan kepala sekolah. Tinggal dicocokkan aja ya, mana yang lebih ngepas gitu. Baik, kemudian al-jami'atu. Universitas. Universitas, betul. Ini jangan dibaca jamaah ya. Ini saya sering dengar ini. Kata al-jami'ah ini mimnya di fathah jamaah katanya. Salah. Bukan jamaah. Kalau jamaah nulisnya enggak gini. Jamaah itu nulisnya sebentar. Saya kasih notepad-nya lagi ya. Biar teman-teman bisa membedakan antara jamaah dengan jamiah. Ya. Cara nulisnya beda. Kampus nulisnya gini, al-jami'ah. Ja-nya yang panjang, al-jami'atu. Ya. Nah, kalau jamaah apa artinya? Perkumpulan ya. Perkumpulan itu al-jamaah. Al-jamaah. Mimnya yang panjang. Nah, kalau mimnya yang panjang, itu jamaah. Kalau mimnya yang panjang. Kalau jamiah, mimnya yang panjang. Ya. Oke. Paham ya? Ini salah naruh huruf alif itu bisa menyalahi cara bacanya nanti. Cara bacanya berbeda. Oke, kita balik lagi sekarang ke bukunya. Oke, kemudian di sini ada ringkasan kaidah ya, teman-teman ya. Yang di paling bawah nih. Fi, ala, min, ila. Ada 4 huruf. Fi, ala, min, ila. Min hurufil jarri. Ya, di antara huruf-huruf jar. Ya. Di antara huruf jar yang banyak itu
Ya, di antaranya adalah 4 huruf ini, maksudnya gitu. Fi, ini yang pertama, kemudian ala, ini yang kedua, min, ini yang ketiga, ila, ini yang keempat. Dari sini juga kita jadi tahu bahwa huruf jar itu ternyata masih ada lagi. Ya, kan di sini disebutkan di antara huruf-huruf jar. Di antara huruf-huruf jar itu adalah 4 ini, fi, ala, min, ila. Berarti kalau dikatakan di antara huruf jar masih ada lagi. Dan memang betul masih ada lagi yang belum kita pelajari. Yang kita pelajari 4 ini aja. Fi, ala, min, ila. Baru segini. Fungsinya sama. Fungsi dari huruf jar sama, itu memajrurkan kata setelahnya, menjadikan huruf terakhirnya itu di kasroh. Gitu. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Insyaallah. Paham ya? Oke, alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran yang keempat. Ya, kita sudah selesai pelajaran yang keempat. Alhamdulillah. Sekarang kita coba ringkas ya, teman-teman ya. Kita coba ringkasan pelajaran 4. Ini penting, setiap kita menyelesaikan satu pelajaran, ya, maka sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, pelajaran yang kelima, maka alangkah baiknya ringkasan pelajaran yang keempat ini dibahas kembali. Ya, kenapa? Karena bisa jadi udah lupa. Ya. Bisa jadi sudah lupa kita. Jadi kita harus ringkas. Fungsi dari ringkasan ini itu sangat manfaat teman-teman ketika kita mau murojaah. Kita murojaah itu ringkasannya aja. Ya, nggak perlu di murojaah dari awal lagi, jadi ngabisin waktu ya. Ya kalau mau nggak masalah. Nah, kalau mau nggak masalah, karena kan saya paham teman-teman tuh rata-rata orang sibuk ya. Nah, jadi butuh ringkasan ini untuk mengulang-ulang pelajaran. Apa sih yang sudah dipelajari? Yang pertama kita sudah pelajari namanya huruf jar. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, saya ambil minum dulu, lupa ambil minum tadi. Ya. Kalau saya kecepatan bilang ya teman-teman ya. Ya. Baik. Saya share dulu notepad-nya biar kita ringkas kembali. Oke. Ringkasan pelajaran yang keempat atau ad-darsul rabi. Ad-darsu ar-rabi'u. Ad-darsu rabi artinya pelajaran yang keempat. Yang pertama apa? Huruf jar. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang apabila memasuki suatu kata, maka kata tersebut menjadi majrur. Ya. Apa itu majrur? Majrur adalah kondisi akhir suatu kata yang diakhiri dengan harakat kasroh. Ya. Contoh. Ini sambil dicatat boleh ya teman-teman, nggak apa-apa. Ya. Contoh. Misalnya kata fi.
masuk ke kata al-masjidu. Masjidu, maka dia menjadi fil masjidi. Tuh, lihat harokatnya teman-teman, asalnya al-masjidu. Ketika dimasukkan fi menjadi fil masjidi, maka ini disebut dengan huruf jar. Fi disebut dengan huruf jar. Ya. Ada berapa huruf jar yang sudah dipelajari? Ini kalau ada pertanyaan seperti ini, maka jawabnya ada 4. Ada 4. Apa saja? Fi, kemudian ala, kemudian min, jangan man ya. Kalau man bukan. Min, kemudian ila. Oke, ya. Fi umumnya dia diartikan apa? Di dalam. Oke, kemudian ala di atas. Ini umumnya ya, umumnya. Min dari. Kemudian ila ke atau kepada. Oke. Paham ya teman-teman ya? Ini kaidah yang pertama yang sudah kita pelajari. Baik, kaidah yang kedua. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Ya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang isim alam. Isim alam. Apa itu isim alam? Isim alam adalah kata yang menunjukkan kepada nama. Nama apa aja ya? Bisa nama negara, bisa nama orang, bisa nama apa aja. Contoh ya, misal contohnya Bekasi. Nah, Bekasi ini nama kota ya. Kemudian contoh lain misalnya Khalid, nama orang. Ya, Khalid. Pokoknya setiap kata yang mengandung nama. Jepang nama apa? Nama negara. Ya. Kemudian ada Rinjani. Rinjani apa? Nama gunung. Nama gunung ya, Gunung Rinjani. Itu isim alam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab disebut isim alam ya. Apalagi contohnya? Pangandaran, nama pantai ya, Pantai Pangandaran. Ya. Oh, pokoknya nama apa aja yang menunjukkan kepada nama. Termasuk yang perempuan, Aisyah, nama orang. Ya. Ini semua disebut dengan isim alam. Oke, ada dua kaidah penting terkait isim alam. Yang kemarin kita bahas ya. Apa dua kaidah ini? Pertama, saya tulis di sini pakai A gini ya. Pakai A aja deh. Yang pertama, ya, semua isim alam adalah ma'rifah. Ya. Ma'rifah, silahkan dimurojaah lagi pelajaran sebelumnya. Ya. Ini ringkasan aja. Ini ma'rifah ini udah dibahas di pertemuan awal. Ya. Teman-teman yang baru bergabung bisa nyimak lagi rekamannya. Ya, rekamannya disimak. Baik, semua isim alam adalah ma'rifah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika berjenis perempuan, maka tidak boleh ditanwin. Jika berjenis perempuan, maka tidak boleh ditanwin. Contoh,
Contoh kata Maryam. Maryam itu perempuan. Maryam, nama orang tapi perempuan. Karena dia perempuan, maka tidak boleh Maryamun, dia harus Maryamu. Ya. Aisyatu, Zainabu, ya, itu nama-nama perempuan. Nama perempuan tidak boleh ditanwinkan. Maryamu, Aisyatu, Fatimatu, dan seterusnya. Oke, kemudian yang berikutnya, kaidah ketiga. Kaidah kedua paham ya, isim alam ya. Kalau nama laki-laki tanwinkan, Muhammadun, Khalidun, Abbasun, tanwinkan. Kalau nama perempuan nggak boleh, ya, nggak boleh ditanwin. Kecuali Hindun ya, dia dikecualikan. Ya, untuk Hindun dikecualikan. Oke, kemudian yang ketiga, kita juga sudah mempelajari tentang dhamir, kata ganti. Oke, ada berapa dhamir yang sudah dipelajari? Oke, jawabnya ada 4. Ada 4. Huwa. Oke, kemudian hiya. Kemudian anta. Kemudian ana. Ini 4 dhamir yang sudah kita pelajari. Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Dia satu orang ya. Dia satu orang laki-laki. Nah, nanti kalau yang 2 orang beda lagi. Oke. Kemudian hiya, dia satu orang perempuan. Oke. Anta kamu. Kamu satu orang laki-laki. Saya. Laki-laki. Kemudian ana saya. Kalau saya pasti satu orang. Nggak mungkin saya 2 orang ya. Saya masa 2. Saya pasti 1. Ya. Laki atau perempuan? Dua-duanya. Dua. Bisa laki-laki Perempuan. atau bisa perempuan. Fleksibel. Oke, ini namanya dhamir. Ya, kalau di bahasa kitanya kata ganti. Dia, saya, kamu, mereka, kalian, dan seterusnya. Kami, ya, beliau, gitu, sama aja dia ya beliau. Yaitu kata ganti namanya. Nah, kata ganti yang sudah kita pelajari ada 4. Huwa, hiya, anta, ana. Oke, kita lanjut. Berikutnya kaidah keberapa? Kaidah keempat. Kaidah keempat. Ada pembahasan tentang mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Mabni adalah kata yang tidak, atau mu'rab dulu deh, baru mabni biar enak. Mu'rab dan mabni. Oke, mu'rab adalah kata yang menerima perubahan. Kata yang menerima perubahan, artinya dia bisa diubah-ubah. Ya. Bisa diubah kondisi akhirnya. Atau bisa berubah kondisi akhirnya, gitu aja ya. Bisa berubah kondisi akhirnya. Nah, seperti kata apa? Al-masjidu. Atau al-baitu. Al-baitu.
Al-baitu harokat akhirnya dhammah. Kalau kita masukkan fi, ya, kita dimasukkan Fil masjidi. maka menjadi fil baiti. Fil baiti. Nah, oke. Lihat di sini berubah. Dia berubah. Berubah akhirnya. Asalnya al-baitu, kemudian berubah menjadi al-baiti. Nah, kata yang bisa berubah-ubah ini namanya mu'rab. Namanya mu'rab. Oke, mabni itu apa? Sekarang yang kedua, mabni. Mabni ini kebalikan dari mu'rab. Ya, kebalikan dari mu'rab. Mabni. Mabni adalah kata yang tidak menerima perubahan, alias tidak bisa berubah-ubah kondisi akhirnya. Ya, nggak bisa berubah akhirnya. Contoh. Contohnya apa? Contohnya kata aina. Aina artinya di mana? Oke, sekarang aina ini kita masukkan huruf jar. Jika dimasukkan huruf min, misalnya. Min. Ini huruf jar min ya. Maka tetap diakhiri dengan harokat fathah seperti itu ya. Maka tetap kondisinya demikian ya. Dimasukkan aina sekarang. Min. Oke, kita ambil contoh ya. Lihat sini. Min. Oke, dia masuk ke kata aina. Min masuk ke kata aina. Maka jadi apa? Min aina. Ya, mengalami perubahan. Lah, kok jadi gini ya? Enggak. Enggak keder ini. Nah, soalnya dari kanan ke kiri. Tuh. Nah, gitu ya. Min tambah aina jadi min aina. Enggak ada perubahan. Padahal min itu huruf jar ya. Ini menunjukkan kata aina adalah kata yang mabni. Tidak menerima perubahan. Meskipun kemasukan huruf jar, dia tidak berubah. Ini yang disebut dengan mabni. Ya. Ya. Nah, kita dalam proses belajar. Kita dalam proses belajar nih. Orang yang belajar, kata para ulama, dia bagaikan kata yang mu'rab. Dia berubah dari bodoh menjadi pintar. Tapi kalau nggak belajar, dia seperti kata yang mabni. Udah bodoh ya tetap bodoh kalau dia tidak belajar. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kita menjadi kata yang mabni. Ya. Seperti kata yang mabni. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya, harus berubah. Minimal sepekan sekali ada kebodohan kita yang hilang. Gitu. Ada kebodohan kita itu yang terhapus, tergantikan dengan ilmu. Meskipun cuma sedikit. Ya, meskipun sifatnya itu murojaah, nggak apa-apa. Ya, karena tujuan kita belajar itu untuk mengangkat kebodohan ya. Ya. Baik, kemudian berikutnya ya. Berikutnya kita juga sudah pelajari tentang nama-nama ya. Tentang nama-nama ya.
Ada nama laki-laki, ada nama-nama perempuan. Ya. Ada Muhammad, Khalid, Hamid, Yasir, Ammar. Itu nama laki-laki. Kemudian nama perempuan Aminah, Zainab, Fatimah. Ini udah dibahas ya. Ya, sebelumnya terkait masalah isim alam ya. Oke, berikutnya kita pelajari yang namanya yang keberapa nih? Coba kita lihat. Yang keempat ya. Iya, yang keempat ya. Kaidah yang keempat. Oh enggak. Ya kaidah yang kelima. Ya, kaidah yang kelima ya. Ya, kelima. Oke, kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima tentang fiil dan fa'il yang tadi. Fiil dan fa'il. Fiil tadi kita sebutkan apa? Dia adalah kata kerja. Kemudian fa'il ya, adalah pelaku pekerjaan. Fiil kata kerja, fa'il pelaku pekerjaan. Fiil kalau dia 3 huruf maka dia mabni. Ya, zahaba misalnya 3 huruf ya. Fiil madhi ini namanya fiil yang terkait dengan waktu lampau. Ini semuanya mabni, tidak pernah berubah jadi zahabi atau zahabu. Ya, dia tetap zahaba seperti itu. Tidak mengalami perubahan. Zahaba artinya pergi. Itu disebut dengan fiil. Oke, kemudian kalau ada pelakunya, misalnya Yasirun. Yasirun disebut dengan si Yasir ini ya. Yasir ini disebut dengan fa'ilnya. Jadi kalimat Dhahaba Yasirun. Nah, Dhahaba Yasirun. Di sini ada penjelasannya. Dhahaba itu posisinya sebagai fiil. Yasirun di sini posisinya sebagai fa'il. Ya, kaidahnya seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Kaidahnya fiil harus diletakkan sebelum fa'il. Pelaku bukan pelaku. Fiil itu kata kerja. Kata kerja harus didatangkan lebih dulu daripada pelakunya. Itu kebalikan dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita pelaku duluan baru pekerjaan. Kalau bahasa Arab pekerjaan dulu baru pelakunya. Oke, ini ringkasannya ya. Ini ringkasan materi pelajaran 4 yang sudah kita pelajari ya. Baik, ini mau di-share nggak nih? Kalau mau nanti kita share ke grup. Boleh share. Catatan ini. Ya, Catatan ini nanti kita share ke grup kalau mau. Ya, Di-share ya. Kita share. Oke. Share, Udah. Biar mudah antum nanti murojaahnya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Pelajaran 4. Bisa dipahami? Jelas ya? Ya, insya Allah. Oke, berarti siap masuk ke pelajaran yang kelima. Insya Allah ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke pelajaran kelima. Kita ambil secuil aja dulu. Ya, pelajaran yang kelima. Oke, bismillah, kita masuk pelajaran yang kelima. Ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Ad-darsu artinya pelajaran, al-khamisu artinya yang kelima. Baik, di pelajaran kelima ini ada percakapan
antara Said dengan Yasir. Nama orang, nama laki-laki dua-duanya nih, Said dan Yasir. Kemudian di akhir itu nimbrung si Ali. Jadi Ali itu orang ketiga nih ya, datang nanti dia di belakang. Jadi 3 orang nih ya berbincang-bincang, bercakap-cakap mereka. Baik, perhatikan di sini mungkin akan saya bahas baris pertama aja dulu deh. Ya, biar nggak terlalu banyak materinya. Ya, sedikit-sedikit aja yang penting paham. Ya, perhatikan di sini teman-teman. Ya. Said bertanya kepada Yasir. Ya. Said bertanya kepada Yasir, kata Said, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru." Ya, saya ulang, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru." Apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? Gitu ya. Yasir menjawab, "La hada kitabu Hamidin." Tidak, ini bukunya Hamid. Oke, 2 baris dulu ini. Ada yang aneh nggak di sini teman-teman? Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Ada yang aneh nggak di sini? Ada Tad, Muhammadin. Muhammadin. Oke, ada lagi nggak? Ada ya Yasir. Ada lagi nggak yang aneh di sini? Ini Muhammadin, anehnya di mana? Nggak ada huruf jar ya? Ada huruf jar. Tidak ada huruf jar, tiba-tiba dia majrur gitu. Ya Tad. Oke, ini yang pertama. Ada lagi nggak? Ada Yang aneh. Yasir. Yasir laki-laki atau perempuan Yasir? Laki-laki. Yasir laki-laki ya. Kemarin kita sebutkan kalau nama laki-laki itu ditanwin atau enggak? Tanwin. Ditanwin. Nah, ini yang kedua. Ini yang kedua ya. Ini keganjilan yang kedua. Baik, kemudian yang ketiga, kata kalau tidak beralif lam maka dia ditanwin. Nah, perhatikan kata kitab di sini. Kata kitabu di sini ada alnya enggak? Enggak ada. Enggak ada alnya, mestinya kan kitabun gitu ya. Betul. Ya. Ada 3 kejanggalan di sini. Ada 3 kejanggalan. Baik, ini bukan typo, bukan salah ketik, emang begitu. Cuma kitanya aja yang belum sampai pelajarannya. Wah, ini salah nih bukunya. Baru belajar 4 udah bisa nyalahin buku enggak? Ya. Jadi memang kita belum nyampe ke sini gitu. Ini yang mau kita bahas ya. Ini yang mau kita bahas. Nggak ada salah, bukunya bener ini. Bener ini Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Kok ganjil ya? Iya, karena memang kita belum tahu, belum belajar. Nah, sekarang kita akan coba pelajari bagian, kita selesaikan bagian yang ganjil-ganjil ini ya. Baik. Saya share lagi. Suara yang masuk siapa? Ada suara yang masuk ya. Sebentar. Oh, oke. Boleh ditutup dulu mic-nya ya kalau misalnya agak kurang kondusif suasananya biar tidak mengganggu. Kalau mau bertanya boleh dibuka lagi mic-nya. Oke, jadi ada 3 kejanggalan di sini. Saya urutkan dari yang pertama, Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu, kitabu ini aneh nih. Ganjil ini. Kenapa? Agak janggal ya. Kenapa janggalnya nih? Dari sisi mana? Dia tidak beralif lam. Kata yang tidak beralif lam mestinya ditanwin. Ini kitabun begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammadin. Ini kenapa tiba-tiba dikasroh? Gak ada huruf jar. Tidak ada fi, tidak ada min, tidak ada ila, tidak ada ala. Gak ada kata yang masuk, huruf jar yang masuk ke Muhammad ini. Kok si Muhammadinnya ini majrur. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, Yasir, nama laki-laki.
bukan nama perempuan. Tapi di situ malah tidak ditanwin. Ya yasiru. Mestinya kan yasirun gitu ya. Nah, ini kejanggalan yang ketiga. Baik, kita akan bahas. Saya share lagi. Notepad-nya. Oke, kita bahas pelajaran yang kelima. Dars atau pelajaran kelima. Ad-darsu al-khamisu. Kita urutkan dulu di sini, kita ketik dulu yang tadi. Kitabu gitu ya. Kitabu Muhammadin. Ada yasiru. Oke, ada 3 kejanggalan di sini. Yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, ada kejanggalan. Yang pertama apa? Yang pertama kata kitabu. Kata kitabu. Tidak dimasuki al. Tapi tidak bertanwin. Harusnya dia bertanwin. Oke, yang kedua. Kata Muhammadin. Tidak dimasuki huruf jar, tapi dia majrur. Yang ketiga. Kata yasiru. Nama laki-laki tapi tidak ditanwinkan. Ini aneh. Kayak apa ya? Nabrak kaidah-kaidah yang udah kita pelajari gitu. Ya, dipelajari nggak begini. Tapi di sini malah kayak ditabrak gitu semua kaidahnya. Oke. Kita bahas ya teman-teman ya, kita selesaikan. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Semuanya mudah. Tapi kita mulai dari yang paling mudah dulu, yang ketiga. Ya, kata yasiru, ini nama laki-laki. Nama laki-laki seharusnya gitu ya. Ditanwinkan. Ditanwinkan, tapi ia tidak ditanwinkan. Nah, untuk yang pertama, tidak dimasuki al seharusnya ditanwin. Ya, ditanwinkan, tapi ia tidak bertanwin. Ya, bertanwin sama ya. Seperti yang yasiru gitu. Kemudian kata Muhammadin nggak dimasuki huruf jar tapi dia majrur. Baik, kata yasiru. Kata yasiru ini nama laki-laki seharusnya ditanwinkan tapi dia tidak bertanwin. Gimana menjawabnya ini? Baik, perhatikan di sini teman-teman. Ya, di sini kita akan mempelajari satu kaidah yang disebut dengan munada. Munada artinya kata yang dipanggil. Ada kaidah begini. Nah, jika ada nama yang terdiri dari satu kata, ya, kemudian ia dipanggil, maka ia menjadi mabni dhammah. Kaidahnya begitu. Kaidah. Jika ada nama yang terdiri dari satu kata, kemudian ia dipanggil, maka ia
harus menjadi mabni dhammah gitu ya. Maka dia menjadi mabni dhammah. Nah, kata Yasir di sini statusnya dia dipanggil. Wahai Yasir. Yasir berapa kata? Satu kata. Yasir satu kata. Nah, kecuali nanti ada nama yang terdiri dari dua kata. Abdullah misalnya. Itu nama terdiri dari dua kata. Itu lain lagi kaedahnya. Kita pelajari yang satu kata dulu. Yasirun. Yasirun itu satu kata. Kalau dia dipanggil, maka menjadi yasiru. Ya. Ya. Kalau dimasukkan ke kata yasir. Yasirun. Maka berubah jadi apa? Ya yasiru. Tidak boleh yasirun lagi. Nah, kata yasiru di sini yang sudah tidak bertanwin lagi itu disebut dengan munada. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kata abbasun misalnya. Abbasun. Abbasun bertanwin. Oke, kalau kita panggil ya wahai, maka menjadi hilang tanwinnya. Ya abbasu, tidak lagi ya abbasun. Ya, jadi mabni dhammah. Mabni itu ya udah nggak bisa diotak-atik, terkunci dia. Ya, terkunci. Ya abbasu, udah terkunci dhammah, nggak bisa diotak-atik lagi. Yang namanya mabni itu kan dia terkunci, harokatnya tidak bisa bergonta-ganti. Kalau abbasun itu bisa jadi abbasin, bisa jadi abbasan, artinya harokatnya tidak terkunci, mu'rab ya. Tapi kalau sudah dipanggil, maka dia jadi mabni dhammah. Dhammahnya satu. Ya abbasu. Bagaimana kalau nama perempuan? Ya, masuk ke kata Maryamu. Maryamu. Perempuan kan memang nggak ditanwin sejak awal. Ya. Nah, kalau dipanggil dia jadi apa? Dia jadi ya Maryamu. Sama. Kalau misalnya ditanya, ini berubah tidak? Secara zahir tidak berubah. Secara zahir tidak berubah. Tapi hakikatnya dia berubah, mengalami perubahan. Di mana perubahannya? Kata Maryamu sebelum dipanggil, dia mu'rab. Dia bisa berubah-ubah. Dari Maryamu bisa berganti menjadi Maryama. Ya, bisa berubah-ubah. Tapi kalau sudah dipanggil, ya Maryamu, terkunci dia. Mabni. Ya, tidak bisa berubah-ubah lagi. Terkunci. Ya, jadi kalau ditanya berubah atau tidak, berubah. Ya Maryamu, ya masuk ke Maryamu, ya Maryamu. Perubahannya di mana? Di status dia. Ya, Maryamu sebelum dimasuki kata ya, sebelum dipanggil, maka dia masih bebas. Ya, masih punya kemungkinan harokat akhirnya itu berganti. Maryamu bisa mungkin diganti menjadi Maryama dalam konteks tertentu. Tapi kalau sudah dimasukkan ya, udah terkunci. Ya Maryamu. Paham ya teman-teman ya? Ya, jadi yasirun kalau masuk ya jadi ya yasiru. Abbasun masuk ya jadi ya abbasu. Khalidun masukkan ya. Ya Khalidu. Hamidun masukkan ya menjadi ya Hamidu. Begitu. Paham ya? Insyaallah, Pak. Dia mirip seperti alif lam. Ya, mirip seperti alif lam, tapi nggak sama tugasnya.
Kalau alif lam membuang tanwin ya kan? Ya. Kalau alif lam membuang tanwin. Ya, kalau ya yang buat manggil wahai kalau kita terjemahkan. Dia bukan menghilangkan tanwin, dia menjadikan kata terakhir, huruf terakhirnya menjadi dhammah. Jadi bedanya di sini teman-teman. Kalau dengan alif lam, ya memang sepintas seperti sama dengan alif lam, cuma beda. Perhatikan kata kalau majrur. Kalau majrur, al, oke, masuk ke masjidun atau majrur masjidin. Jadi apa? Jadi Al-Masjidi. di begitu ya. Tapi kalau ya masuk ke hamidin. Hamidu. Ya, Hamid. Ya, Jadi apa? Ya Hamidu. hamidu kan ngunci dhammah. Iya. Hidayah hamidi dia bukan ngilangin tanwin, dia mengunci kata setelahnya diakhiri dikunci dengan harokat dhammah 1. Nah, paham perbedaannya? Harus berubah ke Ya. doma ya. Tetap dhammah apapun harokat asalnya. Hamidun masukkan ya hamidu. Hamidin ya hamidu. Hamidan ya hamidu tetap. Tapi kalau al, masjidun masukkan al masjidu. Masjidin al masjidi. Masjidan al masjida. Gitu ya. Jadi dia cuma buang tanwinnya aja. Kalau ya ini bukan buang tanwin dia. Dia itu mengunci huruf terakhir dengan harokat dhammah 1. Ya, tapi dengan catatan namanya ini nama yang terdiri dari satu kata. Ya. Nama yang terdiri dari satu kata. Nama yang lebih dari 2 kata bagaimana ya? Belum. Dikit-dikit pelan-pelan ya. Nggak bisa kita kasih semua dulu, pusing nanti ya. Ada orang namanya Abdurrahman. Itu nama terdiri dari 2 kata, Abdurrahman. Apalagi nama orang Indonesia. Nama orang Indonesia itu kalau 1 kayaknya kurang. Ya. Nama Muhammad, Muhammad doang tambahin lah. Muhammad Umar. Muhammad Umar kurang kayaknya, Muhammad Umar tambahin lagi. Muhammad Umar Yasir ditambahin jadi 3 gitu. Nah, orang Arab menganggap itu 3 orang. Ya, tapi kalau di kita itu satu orang ya. Namanya sama-sama Islami tapi beda ya. Beda adatnya. Nah, kalau orang Arab enggak, mereka itu biasa ngasih nama tuh 1 ringan dah. Umar, udah Umar. Terus nanti gimana? Umar ada banyak kan ini. Kalau kasih nama Umar semua ada banyak. Ya kan ada binnya. Ya bisa dibedakan dengan bin. Umar bin siapa? Ya, Umar bin Ahmad, ya, Umar bin Khalid. Ya ada 2 nih Umar bin Khalid. Gimana ya? Binnya lagi tambahkan kakeknya. Nah, jadi mereka itu benar-benar perhatian sama nasab ya. Perhatian dengan yang namanya nasab. Ya. Nasab ini untuk membedakan, ya, untuk membedakan nih Umar yang mana. Gitu. Kalau orang Indonesia enggak biasa ya menggunakan. Nah, mereka untuk membedakan antara yang namanya sama, mendingan dipanjangin namanya. Ya orang Indonesia kebiasaannya. Ya, misalnya mau ngasih nama siapa? Ismail. Tetangga ada yang namanya Ismail juga. Udah tambah lagi Ismail Khalid. biar beda. Padahal binnya beda kan. Nah, jadi cukup 1 aja sebenarnya. Ya. Nah, itu kembali lagi ke kebiasaan. Nah, untuk nama yang 2 Muhammad Idris gitu atau ya kayak tadi Abdurrahman itu nanti ya kita belum pelajari. Kita pelajari yang 1 nama. Oke, sampai sini jelas teman-teman ya? Jelas. Oke, 1 dulu deh ya, yang ini dulu nih. Ada 3 kejanggalan, kita bahas yang ini aja dulu 1. Adapun kata Muhammadin kenapa majrur nanti ya di pertemuan berikutnya. Dikit-dikit dulu. Yasir dulu tadi. Dikit-dikit dulu, banyak-banyak. Yasir dulu ya, insyaallah. Betul tadi. Jadi kata yang dipanggil kesimpulannya apa?
kata yang dipanggil, maka di ujungnya harus dikasih dhammah 1. Tambah 1. Gitu. Paham ya? Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasi antum pagi ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah ngajinya ya. Baik, saya ada kajian lagi, insya Allah sebentar lagi saya mau mulai kajian lagi. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti tanya aja di grupnya dikunci kayaknya sama admin, nanti saya minta buka deh. Ya. Baik, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.